Bayangkan kita sedang melihat Indonesia dalam waktu 5 tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 ada satu cerita kesehatan yang terus berkembang, bukan cerita sederhana, tetapi penuh tantangan dan juga harapan. Dari awal tahun 2020 hingga tahun 2024 ada sekitar 543 orang yang hidup dengan HIV. Angka ini bukan sekedar angka sederhana, namun menggambarkan ratusan ribu orang terus berjuang setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, hingga tahun 2024 ada 640 ribu orang pada tahun 2024 yang tercatat HIV. Namun, peningkatan ini tidak bisa berlangsung, dimaknai sebagai kegagalan. Di balik angka tersebut, ada sisi yang perlu kita pahami. Semakin banyak yang terdeteksi, berarti sistem kesehatan mulai bekerja lebih baik. Sering waktu meningkat, kesadaran mulai tumbuh dan lebih banyak orang yang mengetahui kasus kesehatan. Tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Di sisi lain, infeksi baru HIV juga mengalami peningkatan dari 29.000 menjadi 33.000 kasus. Ini menunjukkan bahwa penularan masih terus terjadi. Faktor seperti kurangnya edukasi, perilaku berisiko, dan masih adanya stigma membuat upaya pencegahan belum berjalan optimal. Lalu, bagaimana semuanya memburuk? Tidak sepenuhnya. Ada secercah harapan dari data yang menunjukkan bahwa angka kematian akibat AIDS justru menurun dari 24.000 menjadi 20.000 kasus. Ini adalah bukti nyata bahwa layanan kesehatan semakin efektif. Terapi antiretroviral atau ART semakin luas, pengobatan lebih mudah diakses, dan pasien bisa hidup lebih lama serta lebih berkualitas. Jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa sebagian besar kasus terjadi pada usia produktif 15 sampai 49 tahun. Ini adalah kelompok usia yang aktif, produktif, dan menjadi tulang punggung masyarakat. Namun, justru di kelompok inilah penularan masih tinggi, terutama melalui hubungan seksual berisiko. Cerita ini juga menunjukkan ketimpangan. Kasus HIV tidak tersebar merata, lebih banyak ditemukan di wilayah dengan mobilitas tinggi dan perkotaan. Artinya, akses informasi dan layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Dan yang paling penting, masih ada banyak kasus yang belum terdeteksi. Banyak orang yang belum melakukan tes karena takut stigma dan kurangnya pengetahuan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa peningkatan angka HIV bukan hanya tentang bertambahnya penyakit, tapi juga tentang meningkatnya deteksi bahwa penurunan kematian adalah tanda kemajuan. Namun, peningkatan infeksi baru adalah pengingat bahwa kita belum selesai. Ke depan, kita perlu bergerak bersama, meningkatkan edukasi, memperluas akses tes HIV, mengurangi stigma, dan memastikan semua orang tanpa terkecuali bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang angka, ini tentang manusia, tentang kehidupan, dan tentang harapan untuk masa depan yang lebih sehat. Upaya pencegahan HIV merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Penularan HIV dapat meminimalkan melalui beberapa cara yang efektif. Yang pertama, menerapkan perilaku seksual yang aman, seperti setia pada pasangan. Kedua, tidak menggunakan atau berbagai jarum suntik secara bergantian, terutama pada penggunaan yang beresiko menimbulkan kontak dengan darah. Ketiga, melakukan pemeriksaan atau tes HIV secara berkala, khususnya bagi individu yang memiliki faktor resiko. Deteksi dini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan melalui pengetahuan HIV/AIDS melalui sumber informasi yang terpercaya, sehingga masyarakat dapat memahami cara penularan dan pencegahannya dengan baik. Selain itu, penting untuk menghindari stigma, diskriminasi terhadap orang dengan HIV, dukungan sosial dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dapat
membantu mereka menjalani kehidupan yang efektif. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan penularan HIV dapat ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat yang terus ditingkatkan. Pergi ke taman, memetik melati putih harum baunya. Mari jaga diri sepenuh hati, cegah HIV demi masa depan bersama.